Hi everyone, welcome back to my channel, Ryan Channel. Hi, welcome back to my channel and you are watching Ryan Ri Fadila Nasution. Okay, at this video, I will share you more explanations about verb. Kali ini kita akan mempelajari tentang verb, okay? So, what is actually verb? Verb itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas ataupun kondisi. Contoh untuk dari aktivitas adalah ya makan, ya kan, eat, kemudian run, lari, walk, berjalan, dan sebagainya. Dan kemudian what about kondisi? Contohnya kondisi hati kita kayak love, miss, ya kan, hate. Nah, itu juga termasuk kepada verb gitu. Nah teman-teman, yang terpenting adalah kita harus paham dulu bentuk-bentuk dari verb itu sendiri. Dengan memahami bentuk-bentuk dari verb itu, kita akan mudah berbicara dan kita akan mudah, istilahnya ketika kita bicara grammatically right gitu loh. Ketika kita bicara secara gramatikalnya itu bagus sekali gitu. Jadi nggak berlebet dia, nggak beribet dia. Oke. Nah kali ini saya sudah buat 3 bentuk daripada kata kerja itu. Nah sama kalau di bahasa Arab mungkin ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan apalagi yang satu lagi saya lupa. Nah begitu juga dengan bahasa Inggris. Nah di bahasa Inggris ini ada kata verb present, ada verb yang past, ada verb participle juga. Nah bagaimana penggunaannya inilah akan kita bahas. Nah mari kita ke nomor 1, present. Untuk verb present itu terbagi 3. Ada to infinitive. Nah, to infinitive ini itu adalah to plus verb 1. Contohnya adalah to cook, to eat, dan sebagainya. Nah, contoh dalam kalimat kita kan sering juga itu berbicara. Kadang kita salah gitu. Kita menjumpakan verb dengan verb tanpa ada tambahan gitu. Nah, inilah fungsi daripada to infinitive itu salah satunya. Contohnya misalnya saya ingin makan. Gak mungkin I want eat, ya kan? But apa yang kita gunakan? I want to eat, I wanna eat, right? Atau I want to go, I wanna go, bukan I want go. Karena tidak ada pernah jumpa verb dengan verb tanpa ada tambahan ataupun mengubah bentuk verb yang satunya lagi. Nah itulah salah satu fungsi daripada to infinitive ini. Maka kita harus ketahui itu. I come here to visit you. I go there to find my brother. I come here to take my food. Misalnya gitu ya kan. Itu nomor 1. Kemudian verb present number 2 adalah verb infinitive, atau inilah yang disebut dengan apa? Iya, main verb atau verb utama itu, verb biasa itu. Nah, yang inilah verb 1 itu tanpa ada tambahan. Nah, contohnya adalah cook, eat, come. I come here to meet my brother, misalnya. Ya. Itu number verb infinitive. Nah, kemudian ada additional infinitive. Nah, additional infinitive ini adalah tambahan s atau es pada kalimat atau pada verbnya. Nah ini berlaku pada kalimat simple present tense. Ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang berulang-ulang atau satu kebenaran umum. Namun tambahan s atau is pada verb 1 atau main verb atau verb infinitive ini dengan catatan bahwa kata kerjanya ya
ataupun pelakunya, ya maksud saya pelakunya, dengan catatan pelakunya adalah orang ketiga tunggal. Siapa itu orang ketiga tunggal? Yaitu she, he, dan it. Maka kalau kita misalnya ingin menyatakan sesuatu yang berulang-ulang atas kebenaran umum yang berkaitan dengan subjek she, he, it, maka kita harus tambah s atau is di belakang kata kerjanya. Ya, contohnya tadi adalah misalnya eats, cooks, ya dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan penggunaan s atau is-nya? Maka penggunaan s atau is-nya itu apabila verb diakhiri oleh kata sh, ch, ss, x, o, z, dan y, itu akhirannya kita tambah dengan es. Contohnya adalah watches, menonton ya. Watches. Apalagi? Contohnya adalah washes. She watches TV. He washes clothes. The clothes. Ya. Itu contohnya. Lalu bagaimana jika verb-nya diakhiri oleh y, nah atau y? Nah, jika y didahului oleh huruf konsonan, yaitu huruf selain a, i, u, e, o, selain huruf vokal, maka dia y should be changed into i, into i, kemudian tambah es. So for example is study, kita jadikan studies. She studies, he studies English, she studies English. Nah, kemudian kalau y yang didahului oleh huruf vokal yaitu a, i, u, e, o, maka y-nya tetap menjadi y dan kita tambah s. She plays a doll, he plays a game. Nah, itu untuk additional infinitive. Nah, selanjutnya ada bentuk dari kata kerja itu past. Past itu adalah past tense yang kita gunakan adalah verb to. Verb to atau verb yang kedua. Nah, ini dibagi dua, ada reguler dan irregular. Nah, reguler biasanya ditambah ed di belakang kata kerjanya. Contoh cook, cooked, cooked. Contoh misalnya miss, missed, missed. Play, played, played. Nah, kemudian ada irregular. Ini biasanya tanpa ed dan dia biasanya ada yang tetap sama. Contoh kayak cut, 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 put, put, put. Namun ada dia yang berbeda. Eat, ate, eaten. Gitu ya, drive, drove, driven, dan sebagainya. Nah, ini kita gunakan biasanya untuk pada kalimat simple past tense, untuk yang menyatakan pekerjaan kita yang udah kita kerjakan lewat. Yang lewat contohnya adalah yesterday, last week, 2 days ago, just now, baru saja, bisa. Jadi setiap pekerjaan yang sudah lewat maka yang kita gunakan adalah past tense, gitu, atau bentuk kerja past ini sendiri. Form of the verb selanjutnya adalah participle. So participle consists of two kind. Dia ada past participle sama ada present participle. Nah, past participle ini biasanya verb, itu adalah verb 3 dan biasanya ditambah dengan have atau has. Contohnya adalah saya telah makan gitu. Contohnya I have eaten. Nah, biasanya past participle ini juga ada dua, regular dan irregular. Nah, kalau biasanya regulernya di past tense itu hampir sama dengan regulernya yang di past participle gitu. Nah, kalau irregulernya ada yang sama, ada yang berbeda juga gitu. Nah, kemudian ada present participle. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menyatakan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Contoh misalnya saya, I'm explaining English. Saya sedang menjelaskan bahasa Inggris. Nah, gitu. Nah, pekerjaan yang sedang kita lakukan bisa kita gunakan verb yang berbentuk present participle ini dengan catatan menggunakan helping verb sebelumnya. Nah, teman-teman, sebenarnya participle ini baik past participle maupun present participle ini membentuk karakter tenses itu sendiri gitu. Nah, dia bisa membentuk present perfect tense dan bisa present continuous tense. Ataupun ada juga sebenarnya participle ini juga akan membentuk adjective gitu. Dia juga akan membentuk satu frasa nanti dan dia akan berfungsi sebagai adjective gitu. Akhiran ed sama ing itu juga bisa membentuk adjective. Nah,
Oleh karenanya, pembahasan tentang itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa tetap stay di video kita ini, di YouTube channel kita ini. So thank you everyone. Thank you very much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, comment, and also share to your friend agar manfaatnya lebih luas. So thank you very much and see you.